Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia diciptakan segambar secitra dengan Allah, dan bukan hanya diciptakan secitra dengan Allah, tetapi juga mendapat keistimewaan dari Allah berkaitan dengan penciptaan itu, menguasai alam semesta, dekat dengan Tuhan, dikasihi, dicintai, dan senantiasa diselamatkan. Namun kita tahu dalam perjalanan sejarah hidup kemanusiaan, manusia mengingkari janji lalu jatuh ke dalam dosa. Dan Allah tetap setia pada janjinya, lalu pada kegenapan waktu mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang mengambil bagian dalam diri kita menjadi manusia sama persis kecuali dalam hal dosa, lalu menyelamatkan kita. Kita dikembalikan menjadi anak Allah, diangkat dan kembali memperoleh keistimewaan-keistimewaan, keselamatan, cinta, dan juga kebahagiaan. Namun iblis sang penggoda dengan caranya tetap keliling-keliling mencari-cari celah untuk menggoda kita. Salah satunya adalah dengan hukum
yang seolah-olah penting tetapi sebenarnya mengaburkan karya keselamatan. Dari cerita dalam kitab suci yang kita dengarkan tadi, khususnya bacaan Injil, kita tahu bagaimana dalam perjalanan waktu perintah Allah dibelokkan supaya hanya mengikuti perintah manusia. Hal mencuci tangan sebelum makan itu konteksnya ada pada kisah keluaran bangsa Israel dari Mesir dalam hiruk pikuk perjalanan ribuan orang, maka soal kesehatan, soal kebersihan itu tidak dijamin. Mungkin keluarga A begitu tertib menjaga kesehatan, tetapi keluarga B sembarangan, lalu untuk menghindari supaya penyakit tidak menular, dan penyakit apa saja lebih-lebih diare mungkin, dan sakit yang lain itu tidak menular, lalu mereka disarankan untuk membersihkan diri, utamanya cuci tangan sebelum makan. Jadi dasarnya itu, ya, tetapi dalam perjalanan waktu seolah-olah itu menjadi hal yang sangat penting, bahkan aturan itu didewa-dewakan, padahal Allah tidak bermaksud seperti yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka Yesus mencoba membenahi itu, mengatakan apa yang benar, tetapi tradisi sekian abad itu pasti tidak akan goyah hanya karena ucapan satu orang yang mungkin benar tetapi hanya satu kali. Maka kita pun diharapkan untuk senantiasa eling bahwa Allah lewat putranya Yesus senantiasa menjaga, membantu kita untuk mengikuti Tuhan secara benar, sehingga boleh mengalami kasih setia, kebahagiaan, dan keselamatannya. Dan kita pun pada tahun keadilan sosial kemanusiaan arah dasar ke-8 ini mampu juga berbagi hal-hal yang baik dan benar kepada sesama kita, siapapun yang kita jumpai. Amin.